bertanya Pak, untuk nama kapal ini apa ya Pak? Pulau Eta. Pulau Eta. Terus untuk nomor imonya? Imonya 959 2472. Ya. Terus untuk mesinnya ini kira-kira berapa tak Pak? Mesinnya sekitar 2 kali 2060 watt. 2 tak. Terus untuk dayanya Pak? Dayanya main engine. Ya. Apa kan? Guangzhou. Speed. Diesel. Ini auxiliary engine 300. Semuanya dayanya sini, semua datanya. Terus untuk RPM-nya sendiri? RPM biasa sampai 370, 380. 370, 380. Mungkin lagi. Main engine atau main propulsion engine merupakan mesin tenaga. Mesin ini merubah panas menjadi tenaga mekanik, memutar poros baling-baling sehingga kapal dapat bergerak maju atau mundur. Jumlah main engine di kapal biasanya terdapat 1 atau 2 unit. Untuk kapal ini sendiri mempunyai 2 buah mesin engine. Main engine menggerakkan sebuah kapal dalam operasinya, membawa muatan dari pelabuhan ke pelabuhan, port to port, baik barang padat, cairan, gas maupun manusia. Untuk main engine kapal tersebut menggunakan jenis mesin diesel dengan merek Guangzhou Diesel dengan tipe 8230 CD. Mesin diesel adalah sebuah mesin dengan sistem kerja bolak-balik pada piston. Panas dan tekanan yang dihasilkan dari silinder dengan pembakaran dalam yang dikonversikan ke energi mekanik oleh gerakan bolak-balik dari tenaga piston. Gerakan bolak-balik dari piston dikonversikan menjadi energi putar oleh crankshaft dengan pergerakan silinder crank terdiri dari connecting rod dan crank yang tersambung dengan tenaga piston. Proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder liner pada mesin induk menghasilkan sumber panas. Sumber panas tersebut menyebabkan suhu pada mesin induk meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendingin yang dapat menurunkan temperatur mesin induk. Pendinginan yang dibutuhkan adalah pendinginan tertutup. Dalam hal ini, pendinginan air tawar. Tugas utama pendinginan air tawar adalah menghilangkan atau mengurangi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dan gesekan antara piston dengan silinder liner dalam mesin induk. Proses pendinginan air tawar yang bertugas mendinginkan silinder liner pada mesin induk menyebabkan temperatur air tawar tersebut mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pendingin air tawar perlu didinginkan oleh air laut. Main engine pada kapal ini memiliki 8 silinder. Mesin ini menggunakan jenis 2 stroke atau 2 tak, yang mana jenis mesin pembakaran dalam internal combustion engine hanya memiliki 2 langkah dalam satu siklus, di mana setiap langkah hanya setengah putaran. Artinya, mesin 2 tak adalah mesin yang memiliki panjang siklus hanya 1 putaran. Mesin diesel 2 tak menggunakan 2 langkah atau 2 stroke dalam menempuh 1 kali siklus kerja. Sementara tiap langkah membutuhkan setengah putaran engkol. Jadi bisa dikatakan prinsip kerja motor diesel 2 langkah merupakan mesin yang mengubah energi panas kimiawi menjadi energi gerak dengan 1 kali putaran engkol. Energi panas dihasilkan dari pembakaran antara solar dan oksigen yang dikompresi. Hasil dari pembakaran tersebut akan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston untuk bergerak. Main engine yang menggunakan jenis 2 tak memiliki cara kerja 2 langkah, yakni yang pertama, langkah hisap dan kompresi.
Langkah hisap merupakan proses pemasukan udara ke dalam silinder mesin, sementara langkah kompresi merupakan proses pemanfaatan udara ke bentuk yang lebih padat, sehingga suhu udara meningkat. Pada sistem 2 tak, kedua langkah ini terjadi dalam satu langkah secara bergantian. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Langkah usaha merupakan proses terjadinya pembakaran, sementara langkah buang merupakan proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin ke knalpot. Mesin utama yang digunakan pada kapal ini mampu mencapai 370 rpm sampai dengan 380 rpm. Dan jika diperhatikan pada tipe mereknya, bisa dilihat terdapat angka 8 pada nama tipe tersebut, yang artinya mesin ini memiliki 8 silinder. Mesin ini juga menggunakan sistem firing order. Firing order merupakan urutan pembakaran yang terjadi pada engine yang menggunakan silinder lebih dari satu. Pada kapal ini juga terdapat 3 auxiliary engine atau 3 buah mesin bantu. Mesin bantu atau auxiliary engine merupakan mesin yang mendukung kinerja mesin induk selama melakukan pelayaran, serta semua mesin untuk melakukan kegiatan bongkar muat namun tidak termasuk ketel uap. Auxiliary engine merupakan motor bantu atau generator. Bekerja menghasilkan tenaga listrik, kemudian tenaga listrik ini digunakan untuk memasok pesawat yang memerlukan termasuk penerangan kapal. Jumlah auxiliary engine di kapal umumnya terdapat 2 unit. Ada juga yang mempunyai 3 atau 4 unit. Prinsip utamanya, kebutuhan daya listrik untuk operasional kapal keseluruhan terpenuhi. Dan jika salah satu unit mengalami gangguan, masih ada unit lain yang berfungsi. Auxiliary engine pada kapal ini terdapat 3 auxiliary engine. Pada kapal ini juga terdapat purifier. Purifier merupakan salah satu alat bantu yang digunakan untuk pemisah 2 cairan yang berbeda berat jenisnya. Di kamar mesin, purifier berfungsi untuk membersihkan atau memisahkan minyak lumas dari kotoran-kotoran cair maupun padat, dengan jalan memberikan gaya sentrifugal pada campuran yang berbeda-beda massa jenisnya, sehingga kerusakan pada mesin akibat penggunaan bahan bakar dan minyak lumas yang tidak bersih dapat dikurangi. Dalam pembagiannya di atas kapal, terdapat 2 jenis purifier lubricating oil dan fill oil, yang mempunyai cara kerja yang sama berdasarkan berat jenisnya. Pembersihan dilakukan dengan sistem gerak putar sentrifugal. Jika tenaga sentrifugal diputar beberapa ribu kali putaran dalam waktu tertentu, maka tenaganya akan lebih dari gaya gravitasi dan statis. Gaya sentrifugal ini dihasilkan dengan perputaran dari bowl dengan memberi pemanasan heater terlebih dahulu akan membantu pemisahan karena akan menurunkan berat jenis minyak LO purifier atau lubricating oil purifier yang berfungsi untuk membersihkan minyak pelumasan dari sisa serpihan-serpihan logam pada partikel dari proses pelumasan mesin dengan fuel oil purifier yang berfungsi untuk membersihkan bahan bakar. Fuel oil tidak dapat langsung digunakan pada mesin kapal karena mempunyai viskositas atau kekentalan yang tinggi dan masih mengandung kotoran yang berupa lumpur, pasir, dan air yang kemungkinan ikut terbawa pada saat bunker dari darat, di mana kotoran ini akan menyebabkan penyumbatan pada lubang nozzle injektor. Untuk menghindari terjadinya suatu masalah pada motor sebagai mesin penggerak utama kapal, boiler, dan insenerator,
maka diadakan suatu sistem pembersihan bahan bakar yang dimulai sejak bahan bakar berada dalam tangki double bottom, pengendapan dalam setting dan service tank. Prinsip kerja purifier yaitu dengan memisahkan minyak dari air, lumpur, dan kotoran lainnya dengan gaya sentrifugal berdasarkan berat jenisnya. Sehingga partikel yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan berada jauh meninggalkan porosnya. Sedangkan partikel yang mempunyai berat jenis lebih kecil akan selalu berada mendekati porosnya. Yang pertama, lumpur-lumpur dapat dipisahkan dengan mudah dan dibuang dengan cara di-blow up. Yang kedua, gerakan pembuangan lumpur dilakukan dalam suatu waktu yang singkat dengan pembersihan yang tinggi. Dan yang ketiga, proses pembersihan jauh lebih efisien dan ekonomis. Setelah bahan bakar melalui proses purifikasi, akan dilanjutkan ke clarifier untuk dijernihkan dan dipisahkan dari endapan-endapan atau lumpur-lumpur yang belum dapat dipisahkan oleh purifier. Biasanya, unit ini dipasang seri dengan purifier untuk menghasilkan bahan bakar yang benar-benar murni dan jernih. Kapal ini juga dilengkapi kompresor. Untuk kompresor yang dimiliki oleh kapal ini, yaitu terdapat 3 kompresor. Kompresor tersebut merupakan sebuah pesawat bantu yang berfungsi untuk mendapatkan udara bertekanan yang ditampung dalam bejana udara, di mana udara dalam bejana tersebut digunakan untuk menunjang operasional kapal, antara lain untuk udara start mesin induk atau main engine, generator, untuk menyembunyikan suara horn di kapal, untuk alarm kamar mesin, untuk melakukan pengeringan maupun pembersihan saat melakukan pencucian saringan oli, saringan bahan bakar, saringan turbocharge. Pada umumnya, di kapal dipasang 4 buah kompresor udara yang mempunyai peranan masing-masing, seperti 2 buah kompresor utama, 1 buah kompresor bantu, dan 1 buah kompresor emergensi. Untuk kompresor utama, difungsikan sebagai kompresor yang bekerja untuk melakukan kegiatan pengisian tabung udara, di mana apabila salah satu dari 2 kompresor utama mengalami kerusakan, akan dibantu oleh 1 kompresor bantu. Sedangkan kompresor emergensi akan dijalankan apabila keadaan darurat seperti apabila semua kompresor utama dan kompresor bantu tidak bisa dioperasikan atau rusak, maka saat itu juga kompresor emergensi harus dioperasikan. Untuk kapal ini sendiri memiliki 3 buah kompresor. Kompresor udara di atas kapal berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memempatkan udara tersebut. Kemudian disimpan di dalam bejana udara untuk disuplai kepada pemakai atau sistem pneumatik. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan, sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diinginkan. Tabung udara pada kompresor juga dilengkapi dengan katup pengamanan. Apabila tekanan udara melebihi ketentuan, maka katup pengaman akan terbuka secara otomatis untuk mencegah tabung meledak karena kelebihan tekanan. Pemilihan jenis kompresor yang digunakan tergantung dari syarat-syarat pemakaian yang harus dipenuhi. Misalnya, dengan tekanan kerja dan volume udara yang diperlukan dalam sistem peralatan atau kebutuhan kapal.
Berikut merupakan steering gear yang dimiliki oleh kapal tersebut. Steering gear merupakan suatu alat kapal yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok kapal. Prinsip kerja steering gear pada kapal yaitu dengan mengubah arah arus cairan hidrolik yang mengakibatkan perubahan arah kapal. Cara kerja steering gear pada kapal yaitu kemudi digerakkan secara mekanis atau hidrolik dari anjungan dengan menggerakkan roda kemudi. Prinsip kerja dari sistem hidrolik steering gear otomatis adalah bagaimana kita harus mengemudi kapal dengan menggunakan kemudi otomatis agar kapal tetap bertahan pada haluannya dengan sedikit mungkin gerakan kemudi, yang mana untuk mencapai hal tersebut kita harus percaya pada pengaruh dari penyetelan komponen-komponen yang ada pada sistem kemudi otomatis tersebut. Sistem kontrol steering gear terdiri dari bermacam-macam tipe seperti kontrol hidrolik, mekanik, pneumatik, dan kontrol elektrik. Salah satu sistem kemudi yang menggunakan sistem hidrolik dinilai banyak kapal yang menggunakan dikarenakan cara pengoperasian dan perawatannya praktis dan efisien. Steering gear yang sering dipakai oleh mayoritas kapal adalah steering gear yang menggunakan sistem hidrolik. Begitupun juga dengan kapal ini yang menggunakan sistem hidrolik sebagai steering gear. Sistem hidrolik adalah sistem yang pengoperasiannya memanfaatkan zat cair. Biasanya oli untuk melakukan saat hidrolik beroperasi. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika tekanan zat cair diberi tekanan, maka tekanan itu merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang oli tersebut. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambahnya dan berkurangnya cairan atau oli pelumas dikarenakan sistem ini menggunakan hukum Archimedes. Ini merupakan ruang kendali mesin. Dari ruangan ini, mesin-mesin dimonitor dan dikendalikan. Terdapat dashboard dan distribution board. Pada dashboard terdapat antara lain engine telegraph, handle start, interphone. Interphone-nya sendiri memiliki direct ke bridge atau anjungan dan ke kabin-kabin. Kemudian terdapat indikator. Indikator ini memiliki RPM main engine, RPM turbo main engine, tekanan pompa-pompa. Untuk tekanan pompa-pompa dibagi menjadi freshwater main engine, seawater main engine, LO main engine, FO main engine, LO auxiliary engine, dan kemudian terdapat juga tekanan udara start dan tekanan steam boiler. Kemudian terdapat distribution board. Distribution board merupakan panel distribusi listrik. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh generator masuk ke panel ini kemudian dibagikan ke pemakaian pompa-pompa, penerangan, peralatan navigasi, steering mesin, air conditioning, refrigeration, winch for anchoring, mooring, cargo operation. Anjungan merupakan tempat roda kemudi atau ruang komando yang berisi peralatan navigasi, kamar radio, dan nahkoda.
Peralatan navigasi pada anjungan ini berfungsi untuk mengetahui posisi kapal. Posisi anjungan atau bridge ini umumnya memiliki pandangan ke berbagai arah. Bridge harus dilengkapi dengan berbagai perlengkapan, di antaranya seperti roda kemudi, kompas, teropong, radar, Global Positioning Satellite atau GPS, perangkat komando mesin, dan radio komunikasi. Salah satu alat penggerak yang terdapat pada anjungan yaitu ada roda kemudi. Roda kemudi kapal merupakan perangkat untuk mengarahkan arah kapal.